Nah, ini di tengah proses percepatan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, publik justru dikejutkan dengan mundurnya pucuk pimpinan IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo. Iya, selain itu regulasi pada Undang-Undang Ibu Kota Negara juga dianggap bermasalah. Lalu bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara? Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Di tengah proses percepatan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, publik justru dikejutkan dengan mundurnya pucuk pimpinan IKN, Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengatakan pengunduran diri pucuk pimpinan IKN akan berpengaruh terhadap percepatan pemindahan IKN. Mundurnya Pak ini secara percepatannya akan berpengaruh, Mbak, berpengaruh terhadap percepatan perpindahan itu. Saya melihat seperti itu, Mbak. Karena kalau kalau ditangani langsung oleh Menteri PUPR kan ya kan Menteri PUPR tugasnya tidak hanya urusin ini perpindahan IKN, Pak, tapi juga urusin yang lainnya kan banyak ya. Jadi juga Kementerian ATR juga banyak tugas terkait dengan ini gitu, tidak mengurusi IKN. Iya, kalau saya sih melihatnya ya memang ini kan perpindahan ini terkesan terburu-buru gitu ya, tetapi karena undang-undangnya juga sudah disepakati, sudah diketok gitu ya, maka mau nggak mau memang harus melalui percepatan perpindahan ini dilakukan gitu, dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Tapi memang persiapan-persiapannya ini memang terutama adalah terkait dengan kesiapan ASN-nya, kemudian juga kesiapan ASN dari sisi ASN sendiri dan sisi dari keluarganya dan daya dukung ya, termasuk dari air dan sebagainya, transportasi, kemudian tempat-tempat inilah hiburan ya, paling tidak kalau membawa keluarga ya berarti ada tempat untuk sekolah ya, untuk berpendidikan dan sebagainya. Ini kan perlu juga dipertimbangkan, dan yang lain menurut saya kalau keluarganya masih di sini, dia masih kemudian tetap ASN itu bertugas di sana kan harus ada ini, Mbak, ada rolling kan, jadi ada sistem shift kan. Dalam pemindahan ASN ke Nusantara, Trubus menilai pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal dalam percepatan perpindahan ibu kota. Di antaranya kesiapan mental para ASN dan juga fasilitas bagi para ASN dan juga keluarga, mulai sekolah, air bersih, hingga mekanisme kerja para ASN. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan kontroversial pada pasal 42 Undang-Undang Ibu Kota Negara. Pasal tersebut dinilai mengacaukan struktur hukum dan sejumlah aturan yang ada saat ini. Misalnya saja, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pembangunan IKN dianggap tidak berlaku. Namun, di sisi lain, pakar tata negara Radiansyah menilai pemerintah perlu segera memindahkan ibu kota Jakarta, mengingat beban Jakarta sudah terlalu berat, baik dari segi jumlah penduduk, urbanisasi, hingga ancaman banjir. Ya, penegasannya gini, artinya kan saya hanya ingin menegaskan, Undang-Undang IKN ini sudah keluar, Undang-Undang tentang DKJ sudah keluar. Kemudian pembangunan infrastruktur sudah berjalan, bahkan kalau tidak salah itu kan sudah mencapai sekitar 80% pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Dan kemudian tinggal menunggu Kepres bahwa Jakarta sebagai ibu kota yang tadinya ini pindah ke IKN yang menjadi ibu kota, kan gitu, Mbak. Dan kemudian juga Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa nanti tanggal 17 Agustus, tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan upacara bendera pertama, ya. Di IKN. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sudah berjalan, nah pembangunan sudah berjalan,
Tinggal bagaimana kedepannya kita merapikan setiap infrastruktur yang ada. Radian berharap kedepannya pemerataan pembangunan bukan hanya berfokus pada ibu kota Nusantara saja, namun ke seluruh daerah di Indonesia. Nova Nayantaka, Arif